Ya, selamat pagi pemirsa di seluruh tanah air. Jumpa lagi kita dalam Dialog Aktual TVRI dan kembali bersama saya Heri Herman. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tahu bangsa kita ini adalah bangsa yang besar dengan kekuatan 235 juta penduduk dan itu merupakan angka yang menjadi kekuatan bangsa kita ini untuk bisa menghadapi tantangan ke masa depan. Salah satu contohnya kekuatannya barangkali adalah bagaimana dari 235 juta ini kemudian bisa mempunyai jiwa entrepreneurship ataupun jiwa kewirausahaan. Karena kita tahu wirausaha adalah salah satu kekuatan untuk memajukan negeri dan mensejahterakan bangsa. Nah, dalam rangka memberanikan para anggota-anggota ataupun warga-warga di Indonesia ini untuk punya keberanian menjadi pengusaha, tentu dibutuhkan kiat-kiat, dibutuhkan regulasi, dan dibutuhkan keberpihakan yang penuh. Sehingga mereka tidak lagi takut, tidak lagi ragu untuk bersikap menjadi wirausaha. Dan membahas masalah ini di studio telah hadir dua narasumber yang punya kompetensi di bidangnya masing-masing untuk membicarakan masalah ini. Yang pertama-tama adalah Bapak Gede Sumarjaya Linggih. Beliau sehari-harinya adalah Ketua Kadin Provinsi Bali, tetapi juga menjadi anggota DPR RI di Komisi 7 yang sebelumnya adalah Komisi 6 dari fraksi Partai Golkar ya Pak. Ya. Apa kabar Pak Gede? Selamat pagi, kabar baik Pak Heri. Ya. Dan bersama Pak Gede ada praktisi UKM. Beliau adalah Pak Hendro. Pak Hendro apa kabar? Oh, baik Pak Heri. Iya. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai dialog kita ini, saya ingin kembali lagi ke pemirsa untuk mengingatkan mereka agar nanti bisa berinteraksi bersama kita di dialog ini. Dan Anda dapat berinteraksi bersama kami di sini, pemirsa, melalui dua line telepon 5732269 dan 5737969 di sesi yang kedua nanti. Baiklah, kita pertama-tama barangkali ke Pak Gede nih. Pak Gede, kalau kita perhatikan memang UKM ini kan menjadi senjata ataupun menjadi kekuatan utama pelaku usaha kita. Jumlahnya lebih besar daripada pelaku usaha lain, sektor swasta dalam hal ini maupun BUMN. Nah, tetapi keberpihakan terhadap UKM ini masih setengah-setengah. Gitu ya. Kalau saya boleh pinjam istilahnya almarhum Mbah Surip, itu yang namanya I love you full belum ada di UKM ini. Bagaimana dengan Pak Gede? Ya, betul. Kami sangat merasakan sekali keberadaan UKM kita ini memang perlu segera ditolong. Kenapa demikian? Perlu adanya keberpihakan, perlu adanya privilege bagi mereka. Karena kalau kita melihat sekarang ini mereka lemah di semua bidang. Kalau kita melihat sekarang managerial skill, tentunya dia lemah karena dia tingkat rata-rata pendidikannya juga tidak menggembirakan di Indonesia, mungkin sekitar 7 tahun, berarti itu sekitar tamat-tamat SD. Yang kedua, technical skill juga karena mereka tidak melihat pengalaman dan sebagainya kurang, sehingga technical skill juga mereka kurang. Apalagi kita bicara networking, di bahasa saja sudah kendala bagi kita. Kalau kita bicara networking internasional. Hal lain yang kurang menggembirakan sebenarnya perkembangan UKM kita adalah terlalu banyaknya kita menjadi panglimanya adalah politik. Terus terang kalau di negara lain panglimanya adalah ekonomi. Kita tahu sekarang ini perang ini adalah perang ekonomi, bukan lagi perang politik, bukan lagi perang kewilayahan, atau bukan lagi perang ideologi. Dulu mungkin ada ideologi komunis dan sebagainya. Tapi sekarang ini mereka sudah meninggalkan. Semua orang sudah meninggalkan tentang perang ideologi maupun perang wilayah. Tapi kita akan memasuki kepada perang ekonomi. Untuk menjadikan pemenang dalam perang ekonomi, harusnya ekonomilah yang menjadi panglima. Tapi saat ini terus terang saya masih melihat politik yang menjadi panglima di negeri kita ini. Sehingga setiap saat, hampir setiap obrolan, baik itu teman-teman di Kadin maupun teman-teman yang lain, semuanya bicara lebih banyak tentang pilkada, tentang pilgub, tentang pileg, tentang tentang pilpres dan sebagainya.
Padahal yang harus kita bicarakan ke depan adalah bagaimana membangun UKM itu, bagaimana keberpihakan terhadap UKM, bagaimana kemudian kita bicara ekspor kita mau kemana, negara mana aja yang sudah kita lakukan ekspor. Itu pembicaraan orang Singapura, orang Malaysia, orang Korea, orang Jepang, Cina. Mereka tidak lagi banyak bicara tentang politik. Nah ini kita paradigma ini harus segera kita rubah untuk kita melakukan lebih banyak mengembangkan UKM tentunya untuk memenangkan persaingan yang ke depan ini adalah peperangan ekonomi. Iya. Bukankah UKM jumlahnya sudah banyak ini puluhan juta, angkanya mendekati 50 juta, dan itu kalau kita bandingkan dari sektor-sektor pelaku usaha yang lain, BUMN dan swasta, itu dia sudah mencapai 98% lebih bahkan, Pak. Begini, kalau saya melihat sekarang ini kenapa saya sebutkan bahwa sekarang ini kurang menggembirakan untuk UKM kita. Pertama karena terus terang sekarang ini kita diadu dengan secara hukum rimba kalau saya sebut, karena privilege-nya tidak ada. Contohnya ketika kita melakukan berbicara pertumbuhan yang tinggi, Bali misalnya, pertumbuhannya sangat tinggi, hampir mungkin di atas rata-rata nasional. Namun apa yang terjadi? UKM-nya banyak yang tersisihkan, banyak yang terpinggirkan, karena yang terjadi adalah di situ banyak disamaratakan antara UKM kita maupun mereka-mereka yang besar, mereka-mereka yang dari luar di dalam melakukan persaingan di Bali. Artinya dari sisi perbajakan atau dari sisi regulasi lainnya? Di regulasi kita belum melihat adanya keberpihakan kepada UKM kita. Ini kenapa saya berani bilang begitu, karena terus terang sekarang ini kami merasa termarginalkan di Bali, UKM kami. Padahal Presiden sudah jelas bicara bahwasanya pertumbuhan tidak ada artinya ketika tidak ada pemerataan. Dan Pak Ical sendiri sempat bicara dulu bahwa pertumbuhan tanpa pemerataan dan pelaku, maka ini tidak ada artinya. Maka penting bagi sekarang kita ini, jangan kita hanya berpatokan kepada pertumbuhan, tapi mari kita melihat juga pelakunya tumbuh nggak. Itu jangan sampai ini dinikmati oleh segelintir orang atau segelintir investor dari luar. Kita lihat Cina sekarang ini. Dulu 3 tahun yang lalu, Cina memberikan karpet merah kepada semua investor. Bahkan wali kotanya ketemu investor dan sebagainya. Tapi dari 3 tahun yang lalu, seluruh Beijing memberitahu seluruh wali kota dan bupati tidak boleh menerima investor lagi. Artinya mereka sudah stop. Kita bukan berarti kita harus stop, enggak. Kita harus selektif lagi lah dalam mampu enggak investor itu menumbuh kembangkan pertumbuhan itu secara merata, mampu enggak itu menumbuhkan juga UKM kita, sehingga investor itu benar-benar investor positif. Jangan selalu kita tersilau dengan investor, selalu investor itu baik, padahal ada investor yang kurang baik juga, jadi selektif jadinya. Baik, kita ke Pak Hendro sekarang. Pak Hendro yang paling merasakan dari apa yang sudah dikemukakan oleh Pak Gede tadi. Bagaimana Pak? Memang hampir sebagian besar UKM-UKM di Indonesia itu kemampuannya masih dalam taraf survivalnya. Jadi dalam arti dia bisa mampu untuk menutupin kehidupannya sehari. Jadi butuh suatu dukungan dari pemerintah dan juga support dari tentang mungkin lembaga-lembaga bimbingan tenaga ahlian, segala keterampilan. Nah, dari situ juga supaya mereka bisa bagaimana dari sektor hanya sekedar UKM mudah menjadi well organized, supaya dia bisa mulai maju dan berkembang, atau mungkin dari sistem pendidikannya yang mungkin mulai dipikirkan, karena di situ adalah sektor pencari kerja yang luar biasa, dan itu dirubah mindsetnya bahwa bagaimana mereka bisa. Anda juga bisa kalau tanpa modal menjadi UKM, tapi UKM juga bisa dari starting dari nol untuk menjadi besar. Dari situ sehingga tadi menyambung dari Pak Gede bahwa dengan itu pemerintah bisa menopang investor untuk transfer knowledge, transfer skill dan fasilitas. Dan setelah udah bisa berkembang, dia bisa menjadi pemasok perusahaan-perusahaan besar. Disitulah yang diharapkan di dalam sektor UKM, tidak hanya sekedar bisa survival atau mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ya, selama ini apakah UKM itu belum menjadi
semacam vendor untuk perusahaan-perusahaan besar? Hampir sebagian besar karena transfer knowledge ya, dari sistem yang di China kan ke arah sana. Seperti contohnya dulu sebelum Lenovo kan dia IBM dulu, dan di situ begitu berkembang dia terus mulai ada suatu aturan regulasi, terus berkembang menjadi bisa diakuisisi dalam sekian tahun atau minimum dia direksinya bisa dirubah dengan strukturnya. Dari situ pemerintah memang mensupport full. Minimum berapa persen harus disuplai oleh produk dalam negeri. Dari situ juga membuat sektor UKM dipaksa ada peluang dan diciptakan dan dikembangkan oleh bantuan pemerintah. Dan itu yang belum ada di kita? Saya rasa mungkin sudah dipikirkan tapi belum arah ke sana. Oke. Saya sambung sedikit ini. Ini menarik ini. Dari 3 tahun yang lalu, pemerintah Cina juga mengeluarkan instruksi untuk seluruh APBN-nya harus memakai produksi dalam negeri. Bayangkan kalau Indonesia yang sekarang kita mempunyai APBN hampir 1.400 triliun itu, sebagian besar kita pakai untuk seluruh produk dalam negeri. Maka orang semua, saya sangat bangga kebetulan ada Pak Muhammad Isdayat kemarin menstop ekspor rotan mentahnya. Itu luar biasa itu. Memang ada yang dirugikan, ya eksportir untuk sesaat. Tapi untuk jangka panjang ini luar biasa. Kemarin juga Kementerian SDM mengeluarkan harus membuat smelter. 2014 tidak boleh ada lagi ekspor untuk biji mineral kita. Ini untuk jangka panjang sangat-sangat bagus luar biasa. Tapi emang secara jangka pendek ini menyakitkan bagi eksportir kita yang sudah kadung keenakan dari awal mengkomponitikan hal-hal yang memang strategis untuk ke depan. Nah, saya melihat kita mulai harusnya sekarang ini melakukan apa yang disebut dengan kita melakukan desentralisasi kemarin itu, benar-benar kita mulai menumbuh kembangkan. Ini sebagian penduduk kita itu ada di daerah. Tumbuh kembangkanlah itu daerah, tumbuh kembangkan itu desa. Karena kalau kita biarkan mereka bertarung apa adanya, maka itu adalah kesalahan besar bagi pemerintah, karena pemerintah itu adalah melakukan bagaimana dia melakukan pemerataan, bagaimana dia melakukan keadilan. Oleh karena itu oleh undang-undang dia diberikan kewenangan untuk melakukan regulasi, di mana menekan pertumbuhan yang sangat tinggi, terus melakukan begitu juga menekan yang besar, memajukan yang UKM ini. Tapi sejak zaman Orde Baru, bukankah pemerintah sudah cukup serius memperhatikan ini? Artinya begini, kalau kita lihat itu ada yang namanya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk mengembangkan UKM ini. Itu dirasakan nggak berjalan, Pak? Saya rasa mungkin dirasakan, tapi ada perbedaan visi yang terjadi antara yang keberpihakan pemerintah di Indonesia dengan yang di luar negeri. Lalu di China benar-benar luar biasa, dia bisa membuat seluruh UKM punya daya saing yang luar biasa. Bahkan dia sektor pakaian, sektor garment semua sampai di Indonesia juga bisa. Kedua ada dukungan dari sistem bea masuknya, bea ekspornya, dan itu pembebasan pajaknya juga penting. Nah dari situ juga dari dalam sektor-sektor yang bagian pemerintah bisa menopang bagaimana standar kualitas yang diharapkan oleh luar negeri bisa tercipta di sektor UKM yang mereka menjadi pemasok, karena perusahaan besar pasti ingin membutuhkan standar kualitas yang bagus. Di sini yang menjadi ketimpangan, karena sektor UKM tidak mampu memenuhi standar kualitas, misalkan oleh Lenovo. Kenapa tidak mampu memenuhi standar kualitas itu? Karena mungkin di dalam satu sistem di waktu dia mungkin belajar dari pengalaman, rata-rata mereka berani usaha karena modal asal mulai, jadi tidak ada konsep bagaimana bertarung bahwa kualitas is very important. Artinya technical skill kita sangat kurang, Pak. Seperti yang Bapak katakan tadi. Technical skill kita kurang sekali karena kita tingkat pendidikan kita cukup rendah. Saya sebenarnya sangat menarik kalau seandainya kemarin itu pengurangan di subsidi BBM, tapi kita meningkatkan segi pendidikan. Jadi kalau bisa itu pendidikan ya 12 tahun lah gratis gitu ya. Jadi dari sampai SMA lah minimum gratis. Karena kalau tidak kita akan sulit bersaing dengan negara-negara lain, sementara mereka sudah mampu dalam segala hal. Kita sudah dimulai tahun ini pendidikan gratis sampai SMA nih, wajar 12 tahun, mulai tahun ini. Saya rasa belum. Ada beberapa daerah saja yang melakukan itu. Baru kita sampai SMP. Nah,
untuk itu maka tentunya entrepreneurship seperti yang dibilang tadi itu perlu kita tingkatkan lagi untuk dapat bersaingnya secara managerial skill, technical skill, dan networkingnya juga. Sekarang ini kalau saya lihat juga penetrasi daripada internet itu sangat-sangat